Baik, di sini saya akan membagikan informasi tentang panel pemeriksaan penyakit jantung dan pembuluh darah. Selain anamnesis dan pemeriksaan fisik, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menentukan penyebab serta terapi sesuai penyebab dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, pemeriksaan penunjang lab yang diperlukan untuk membantu diagnosa penyakit jantung dan pembuluh darah, diantaranya pertama adalah pemeriksaan darah rutin atau istilah medisnya hematologi lengkap. Penyakit ini biasanya dikenal oleh masyarakat dengan pengentalan darah, yaitu penyakit polisitemia vera, di mana terjadi peningkatan jumlah sel-sel darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Jika terjadi peningkatan pada ketiga sel-sel darah tersebut, maka menjadi risiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Selanjutnya ada pemeriksaan gula darah puasa. Gula darah yang tinggi atau seseorang dengan diabetes mellitus sangat berisiko untuk terjadi coronary artery disease. Nah, kadar gula darah yang tinggi dalam keadaan puasa itu harus segera dilakukan upaya pencegahan untuk meminimalkan risiko diabetes mellitus. Selanjutnya adalah pemeriksaan fungsi ginjal. Fungsi ginjal ini ada beberapa pemeriksaan yang diperlukan. Yang pertama ada pemeriksaan ureum atau blood urea nitrogen. Pemeriksaan ini digunakan untuk menentukan kadar urea nitrogen dalam darah yang merupakan sisa zat metabolisme protein, dan zat ini seharusnya dibuang melalui ginjal. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan serum kreatinin. Kreatinin sendiri adalah zat sisa pemecahan otot yang dibuang melalui ginjal. Nah, biasanya kalau kadar kreatinin di dalam darah meningkat, maka menjadi tanda adanya gangguan pada ginjal. Selanjutnya ada pemeriksaan glomerular filtration rate atau GFR. GFR sendiri adalah tes yang digunakan untuk melihat kemampuan ginjal dalam menyaring zat sisa metabolisme dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan urin. Tes urin dilakukan untuk mengetahui adanya protein dan darah dalam urin yang menandakan adanya penurunan fungsi ginjal. Selanjutnya profil lipid atau kolesterol lengkap. Pemeriksaan ini berkaitan dengan penyakit aterosklerosis, yaitu penyempitan dan pengerasan pembuluh darah akibat adanya plak pada pembuluh darah. Biasanya aterosklerosis ini berkaitan dengan peningkatan kadar kolesterol total, trigliserida, LDL, dan penurunan HDL. Selanjutnya, untuk penanda penyakit jantung ini ada beberapa macam. Yang pertama, aspartat aminotransferase atau SGOT. SGOT ini memang tidak terlalu spesifik pada otot jantung karena juga ditemukan pada sel hati. Biasanya kadarnya akan meningkat ketika 6-10 jam setelah terjadi serangan. Selanjutnya ada laktat dehidrogenase atau LDH. LDH ini juga tidak spesifik pada atau sel jantung karena memang LDH sendiri terdapat pada semua sel yang bermetabolisme. Jika ada kerusakan sel, maka akan terjadi peningkatan kadar LDH. Biasanya akan terjadi peningkatan 10-12 jam setelah terjadi serangan jantung. Selanjutnya kreatin kinase atau CK. Kreatin kinase sendiri adalah enzim yang diekspresikan pada otot jantung. Biasanya puncaknya akan meningkat setelah 6 jam terjadi serangan. Untuk CK sendiri ini memiliki beberapa isoenzim. Yang pertama ada CKBB, CKMB, dan CKMM. Nah, untuk yang spesifik pada jantung adalah yang CKMB atau kreatin kinase myocardial band. Kadarnya akan meningkat setelah 3-12 jam setelah adanya serangan. Namun kelemahan dari CKMB ini
tidak mampu mendeteksi jejas pada pasien dengan miokard yang kecil atau jejas miokard yang kecil. Namun CKMB ini pada tahun 1980 menurut WHO merupakan gold standar untuk deteksi penyakit jantung. Selanjutnya ada troponin. Troponin sendiri adalah protein yang terdapat pada otot skeletal dan otot jantung. Kelebihan dari troponin ini daripada CKMB adalah dapat mendeteksi jejas miokard yang kecil. Troponin sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada troponin I dan troponin T. Kadarnya meningkat 3-12 jam setelah terjadi serangan. Selanjutnya mioglobin. Mioglobin merupakan protein heme berukuran kecil yang membawa oksigen ke sel jantung. Mioglobin sendiri memiliki kelebihan daripada CKMB dan troponin karena deteksinya lebih cepat. Kadarnya meningkat yaitu 1-3 jam setelah terjadi serangan atau adanya jejas pada jantung. Namun, mioglobin sendiri memiliki kelemahan yaitu durasinya yang pendek dan juga tidak spesifik untuk jantung. Selanjutnya hard fatty acid binding protein atau HF-FABP. Pemeriksaan ini memiliki kelebihan dari mioglobin karena deteksinya lebih cepat. 20 menit akan meningkat setelah terjadi serangan. Namun memang tidak begitu spesifik untuk kerusakan otot jantung. Dan pada pelayanan kesehatan biasanya masih jarang ditemui. Selanjutnya untuk penanda penyakit pembuluh darah ini ada dua, ada D-dimer dan fibrinogen. D-dimer sendiri adalah fragmen degradasi fibrin setelah terjadi fibrinolisis. Untuk pemeriksaan D-dimer ini biasanya untuk membantu dalam menegakkan diagnosis deep vein thrombosis atau penyakit trombosis vena dalam. Selanjutnya fibrinogen. Fibrinogen adalah protein yang disintesis di hati dan merupakan salah satu faktor pembekuan darah. Biasanya fibrinogen berguna dalam proses hemostasis dan menstimulus pembentukan trombos. Fibrinogen membantu dalam mendiagnosis DIC atau disseminated intravascular coagulation. Biasanya penyakit yang terjadi adalah adanya gumpalan yang tidak normal di dalam pembuluh darah. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada saran dan masukan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-temannya. Tetap stay tune di channel YouTube ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.